Imin nomor 1. Orang cerdas pilih nomor 1 Pak Anies Caimin. Pendukungnya Amin kan? Saya yang menjadi orang goblok. Biarkan saya satu orang yang menjadi orang goblok. Welcome me again guys, welcome back again bersama aku di sini Pentol. Kabar kalian mudah-mudahan sehat walafiat dan tentunya mudah-mudahan kalian di bulan Ramadan ini bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya sampai full ya, jangan bolong-bolong. Buat teman-teman semuanya yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe biar kita sama-sama saling kenal. Tidak lama lagi presiden terpilih akan diumumkan oleh KPU pada tanggal 20. Bersiap-siaplah buat teman-teman semuanya. Seperti biasa aku bakal mereaction beberapa video-video yang terkait dengan pemilu dan juga dukungan mereka pada paslonnya, terutama paslon nomor 2. Juara nomor 1 menang, ya Allah, menang ya Allah. Abah menang abah. Dah lah. Makin panas. Kusut banget doanya ya kan. Anak buah abah, tolongin dulu nih ini pendukungnya abah mana? Ini tolong dulu nih, kasihan. Ada nggak pendukung 02 yang sampai kayak gini? Berkontes pilpres tetap ada etika, mulai dari pendaftaran paslon sudah melanggar etika undang-undang KPU yang belum dirubah oleh DPR. Nah ini nih yang sekarang ini masih ada perdebatan tentang masalah hak angket. Nih ibu ini bakal menjelaskan nih hak angket itu kemana arahnya dan buat apa. Kalian itu ya semakin hari semakin tidak move on saja ya, masih saja mengungkit-ungkit melanggar etika undang-undang KPU lah, apalah, tidak dirubah. Aduh, kalian itu tidak paham tentang hukum di tanah air ya. Saya kasih tahu, Mahkamah Konstitusi dibuat oleh Ibu Megawati ketika beliau menjadi presiden kelima ya. Kenapa Mahkamah Konstitusi itu dibuat? Karena saat itu belum ada lembaga yang bisa memperbaiki undang-undang yang melanggar hak asasi manusia dan merugikan warga negara Indonesia, serta tidak sesuai dengan Undang-Undang 45. Undang-undang yang sudah dibatalkan oleh MK itu banyak. Kalian bacalah itu. Ya, undang-undang apa saja yang sudah dibatalkan oleh MK, banyak. Termasuk Omnibus Law waktu itu sempat kan ditangguhkan oleh MK. Sempat itu. Omnibus Law loh. MK bisa menangguhkan karena memang hak prerogatif MK melakukan itu. Apalagi cuma sekedar undang-undang pemilu yang membatasi usia. Di Undang-Undang 45 kan ada pasal yang berbunyi seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah menikah berhak dipilih dan memilih, dan itu dijadikan dasar untuk menggugat pasal tadi, pembatasan usia capres-cawapres. Yang menggugat bukan Mas Gibran, bukan Pak Jokowi, bukan 02 ya. Tapi siapa? PDIP. PDIP melalui anak-anak muda, kumpulan anak muda. Di situ ketuanya ada namanya Almas. Ya, itu yang melakukan gugatan. Diterima gugatannya dan dikabulkan. Kemudian pasal tersebut ditambahkan usia 40 tahun atau yang sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah ikut pemilu. Apakah itu melanggar undang-undang? Ya tidak. Karena memang hak prerogatif MK untuk merubah pasal undang-undang, menyisipkan kata-kata di situ. Apakah DPR RI dan pemerintah harus merubah undang-undang? Itu tergantung. Kalau nanti perubahan yang dilakukan MK tersebut perlu menjadi sebuah pekerjaan bagi DPR RI dan pemerintah untuk mengubah undang-undang tersebut agar berlaku untuk di kemudian hari selamanya, ya akan diubah. Tapi kalau menurut DPR RI nggak usah, udah cukup lah. MK kan punya kewenangan untuk merubah itu, ya sudah biar aja begitu. Udah mengikat keputusannya. Tidak ada yang bisa ini lagi menolak keputusan MK. Udah mengikat keputusan itu. Makanya keputusan MK tersebut yang diajukan oleh PDIP melalui Almas tersebut dijadikan dasar oleh paslon 02 untuk menarik Mas Gibran menjadi cawapres. Ya, dijadikan dasar.
undang-undang itu kan sudah diputuskan berubah menjadi seperti itu oleh MK. Ya sudah dijadikan dasar lah untuk menaikkan Mas Gibran. Orang undang-undang itu mengikat kok. KPU juga nggak berkutik ketika, loh Mas Gibran kan belum, loh tapi undang-undang udah berubah Pak. Ya ketika 02 mengajukan Mas Gibran, loh kan di undang-undang usia 40 tahun itu batas minimalnya gitu. Mas Gibran baru 36 tahun loh, tapi kan udah ada keputusan dari MK. Mana keputusannya? Oh iya boleh ya. Mas Gibran sudah pernah menjabat menjadi kepala daerah ya. Oh ya udah boleh. Akhirnya terimalah oleh KPU. Ya, ini yang membuat sewot kubu 01 dan 03. Kenapa? Pak Prabowo itu sigap ketika MK itu mengeluarkan keputusan dan sudah menjadi keputusan ingkrah yang kuat yang mengubah undang-undang pemilu, langsung dipakai itu untuk menarik Mas Gibran secepat kilat. Padahal Mas Gibran juga diinginkan oleh PDIP, diinginkan oleh 01 bahkan. Ya. Ibu sok tahu kapan Abah menginginkan Mas Gibran menjadi cawapresnya loh. Banyak viti-vitinya. Viti-vitinya banyak beredar. Ya. Kalian ini ya tiap hari itu semakin tidak move on, masih saja mengungkit-ungkit masalah etika. Kepala Hakim MK sudah dikenakan hukuman karena tuduhan tadi melanggar etika itu. Dituduhnya Pak Anwar karena pamannya Gibran sehingga mengabulkan itu, alasannya jadi melanggar etika. Akhirnya dikabulkan dan diturunkan dia. Sudah tidak menjadi kepala hakim lagi. Ya sudah. Kenapa mesti teriak-teriak melanggar etika, melanggar etika? Yang melanggar etika siapa? Mas Gibran tidak melanggar etika, tidak melanggar demokrasi. Semuanya sah secara konstitusi. Karena itu adalah kewenangan MK. Dan hakim MK sudah diberi sanksi karena melanggar etika tadi itu. Apakah pelanggaran etika juga bisa mengenai yang menggunakan keputusan MK? Ya enggak. Ketika MK membuat keputusan, maka MA pun tidak bisa menggugat itu. DPR tidak bisa menggugat itu. Presiden tidak bisa menggugat itu. Partai-partai tidak bisa menggugat itu. Apalagi seluruh rakyat Indonesia tidak bisa menggugat itu. Satu orang pun tidak bisa menggugat keputusan MK. Karena sudah ditetapkan seperti itu. Itulah hebatnya Ibu Megawati ketika mendirikan Mahkamah Konstitusi. Sekarang protes saja kepada PDIP, kepada Ibu Mega. Kenapa sih bikin MK yang sekuat itu keputusannya? Sampai-sampai tidak ada orang yang bisa menganulir keputusan MK. Tapi kan hakimnya sudah dihukum, ya sudah. Tapi keputusannya tidak bisa dianulir lagi. Ya, jadi kalian panas. Panik kalah. Slow bro. Slow ya, terima saja kekalahan ya, nggak usah sebar-sebar isu yang aneh-aneh ya. Ketahuan sekali kalian tuh sebenarnya dungu ya, ngaku-ngaku pinter padahal dungu. Mohon maaf ya saya bilang dungu. Kalian sih brutal. Gibran melanggar konstitusi karena gak mau dilamar Anies, maka jadilah belimbing sayur Samsul. Apakah Gibran cerdas gak mau didukung pasukan cingkrang? Itu adalah penjelasan yang paling konkret dari mbaknya ini. Ini masih siapa ini? Kita tidak tahu. Dan banyak lagi orang-orang pinter dan orang cerdas seperti ibu ini. Wes yo rek, sudah selesai pemilu nih. Sudah hentikan cari dukungan untuk hak songket, angket, angkot. Wes mari. Drama orkes sakit hati sudah selesaikanlah legowola. Sesuai karo jenenge, karo namae. Jangkar Legowo. Aduh. Kubu 02 itu sudah diserang dari segala arah. Tapi semuanya zong, hasilnya gagal total yo. Saiki se ono ae pancet ae diteriakin curang. Wis mbok siap nota data-datae. Curang-curang pemilihan umum ulang ya khusus presiden. Yo tambah blesek, tambah anjlok, tambah jungkel namamu. Piye jal? Opo yo gak izin? Nek ngene-ngene terus kan izinmu bisa tutuk sampai ke akhirat.
untuk anak-anak abah, anak-anak ayah. Sing manis-manis mbok dadi arek iku ya. Mosok sing elek-elek mbok turuti, melok-melok teriak curang, melok-melok teriak beras mahal. Lah, apa hubungannya? Itu tidak ada bukti toh. Beras iku bermerek kenapa? Beras ditumpuk di mana? Saiki sapa sing curang? Wong iku yo paribasane sing ngentut iku mesti sing ribut duluan. Bener gak? Kayak aku nek ngentut di keramaian mesti aku sing ribut duluan. Pokoknya sing ngomong, ambun tot birut iki. Wah, ya yus. Padahal aku pelakune. Ya ngono lah. Koyok aneh lo. Ojo tersenggung kalau bener. Jadi pinter-pinter gak usah melok-melok mbok-mbok sing brok-brok iku loh, yang teriak-teriak iku terus ngilok-ngilok non jelek-jelekkan pemerintahan, terus jelek-jelekkan presiden. Arep dadi opo? Sok ben kalian itu, apalagi anak-anak muda yang ngakunya Gen Z, anak-anak mahasiswa, terus sekarang demo-demo. 5 tahun, 10 tahun kemudian kalian pasti berada di ring demokrasi politik Indonesia. Yakin itu. Saya yang dulu selalu mendukung mahasiswa untuk berdemo demi atas nama kebenaran, keadilan, saiki enggak belas. Karena apa sih sebenarnya? Sekarang kalian itu protes, demo, tapi yang kalian keluarkan adalah kekotoran-kekotoran pikiran yang timbul dari hati, dari hasutan-hasutan yang kalian terima dan telan bulat-bulat. Podo kayak telek kambing iki lho. Mbok untal telek sangkakno coklat yo wis itu bener. Lah dapuranmu brutal wis ngerti-ngerti, wis jelas-jelas, nggak ada kecurangan, masih aja ikut-ikut fraksi orang-orang yang nggak beradab. Sekarang bisa dilihat saja dari kubu kanan dan kiri, mana yang suka bohong, mana yang sombong. Sekarang ternyata terpampang jelas loh. Sing kalah saiki mulai ngomong-ngomong karo lukisan, njaluk-jaluk hak songket angkot. Lah yo rodok sedeng iku sing mbok dukung ya nggak masuk akal. Ngisin-ngisini. Kepala-kepala pentolan korek sudah pada asik-asik membahas masalah kedepannya ya apa, sopo sing duduk nek kene ndek kono, yo kan. Bahkan mungkin sedikit lagi akan dibahas siapa yang akan duduk di kursi pesakitan, kursi panas, pengadilan. Lebih baik kita kembali bekerja, kembali sekolah, kembali melakukan apa saja yang membuat Indonesia ini aman, damai, sejahtera. Wis gak usah kakan pola, gak usah ikut-ikut itu calon-calon yang gagal, gak mikiri ke depannya kudu ya apa becak-becak apa ya apa. Saya kemerusak. Golek dukungan sampai bongko gak ngarep ketemu, Cak. Wis leren yo, leren. Wis ngono ae lho. Rodok-rodok bener aku ngomong iki koyo wong waras. Ya Mbak, aku setuju. Gimana? Pendukung 02 itu kok apik-apik ya? Dan bukan cuma mbak-mbak ini. Ngomongnya tuh betul gitu. Iya, suka betul. Suka bagus. Omongan ibu ini bener pisan. Saya itu ya kalau misalnya mau berkunjung ke rumah siapapun ya, selalu ngingetin suami saya untuk tidak membuka obrolan tentang politik, tentang pilihan presiden, atau tentang apapun yang berhubungan dengan pemilu kemarin. Tunggu. Kok roman-romannya kayak pendukung Anies ini? Nah, ceritanya hari ini saya dengan suami saya berkunjung ke rumah saudara dan kita tahu nih beliau itu adalah pendukung 01. Oh, pendukung 01. Jadi mbaknya ini pendukung Dia apa? datang nih karena memang kita ada keperluan. Baru duduk beberapa menit, tiba-tiba saudara saya ini bilang begini. Prabowo goblok. Jokowi itu di mana otaknya? Ngapain jenderal pecatan itu dinaikin pangkat jadi jenderal 4 kehormatan? Emangnya Jokowi itu bodoh apa gimana? Saya sama suami saya langsung tatap-tatapan. Terus senyum-senyum simpul. Setelah kita ngobrolin keperluan kita, terus gak lama kemudian kita pamit.
di sepanjang perjalanan nih, mau pulang di mobil, kita ngakak. Oh berarti ibu ini adalah pendukung 02. Oh pantesan. Jadi nggak meladeni orang-orang yang ribut dan mempermasalahkan pilihan kita. Prabowo dibilang bodoh, goblok dan sebagainya. Kita sebagai pendukungnya diem aja. Nah ini lagi nih. Aku pilih yang terbaik, yang jujur dan adil. Amanah. Aku pilih 01. Salam perubahan. Gimana nih tanggapannya si ibu nih? Si ibu Sriniwati. Kita panggil aja Wati ya kan? Kakak pilih yang terbaik, yang jujur, adil, dan amanah. 01. Salam perubahan. Diketawain dong. Apanya yang mau dirubah, Kak? Slogannya nggak ada yang lain. Perubahan aja. Terus yang mau dirubah itu apanya? Jujur, amanah, terbaik. Oke, nggak apa-apa. Ini namanya orang kan pilihannya beda-beda. Cuman kalau menurut saya nggak masuk sih. Jujur, terbaik, amanah. Dari mana? Dari mana katanya mbaknya? Mbak udah cantik ya kan? Udah gitu pinter lagi. Wah ini yang baru dikatakan pinter guys. Nggak usah berkoar-koar gitu kan. Mungkin dalam pikirannya mbak nih mungkin kira-kira Pancasila mau dirubah khilafah kali ya. All in Pak Anies. Orang pintar pilih amin. Ini biasanya slogan-slogannya kan ya kan. Orang pintar, orang cerdas pilih amin. All in Pak Anies. Oke, siap Bang, Kak, Mas. Orang pintar pilih Pak Anies Caimin nomor 1. Orang cerdas pilih nomor 1 Pak Anies Caimin. Pendukungnya Dan amin saya kan? yang menjadi orang goblok. Biarkan saya satu orang yang menjadi orang goblok yang memilih nomor 2 Pak Prabowo, Pak Gemoy-gemoy ya. Salam damai, salam santun. Berbeda pilihan itu biasa. Gua kira tadi dia adalah pendukung Pak Anies. Ternyata setelah mundur, lu kawan gue lo. Lu kawan gue lo ya. Kawan gue lo. Gemoy banget ya gambarnya Pak Prabowo di situ. Kita semua menyaksikan Pak Anies dalam dua debat sangat agresif melakukan serangan ke Pak Prabowo dengan berbagai cara mulai dari kebohongan sampai fitnah. Pokoknya Pak Anies itu totalitas banget untuk menjatuhkan nama Pak Prabowo di depan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam debat itu ada banyak kebohongan dan fitnah dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Kita semua udah tahu itu. Tapi yang buat saya heran adalah mengapa Pak Anies bisa ya terpikir untuk menggunakan cara-cara kotor kayak gitu. Kalau Pak Anies dari awal sudah tahu bahwa Pak Prabowo seburuk yang selalu Pak Anies gambarkan, kenapa juga Pak Anies minta tolong dan dukungan ke orang yang hari ini Pak Anies selalu jatuhkan? Saya jadi berpikir, mungkin buat seorang Anies Baswedan, baik dan buruk itu hanya soal kepentingan aja. Mungkin loh ya. Ini baru pintar nih. Ini cerdas nih. Dari video reaction yang tadi, itu orang-orang cerdas bos. Bisa menjelaskan begitu detailnya. Itulah orang-orang 02. Ya menurutku pantas kalau 02 itu menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar nih. Alhamdulillah kami sebagai rakyat bisa membedakan mana batu mana berlian. Anies memang menang, lihat kenyataan kampanye di mana-mana penuh karena pakai nurani yang selalu jujur. Masa? Dodo. Wis kalah, teriak curang. Agak leon ini. Memang agak leon anak abah ini. Oh, ya apa ngono. Nurani yang jujur tiga ide pirang-pirang pembangunan Gatot gagal total. Anak abah angel. Udah angel root lagi. Jadi menurutku mereka tuh hebat-hebat semuanya. Terutama mereka bisa menjaga kesabaran mereka. Ya, terutama di hari ini, di bulan Ramadan ini. Semuanya harus menjaga hati, menjaga kesabaran kita, emosional kita. Oke, sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video.